Kalau kita sudah tahu rumusnya itu, bahwa kenapa kita tidak harus mengembangkan UMKM. Toh ini sangat berguna bagi negara. Bertahan sampai sekarang ini ya salah satunya karena dari sumbangan UMKM itu, Mas. Ini proses yang begitu panjang dan baru selesai, dan saya rasa teman-teman masih tidak berpikir ke sana, dan saya juga bilang masa mau berperang terus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Ngopi kali ini adalah untuk menemani ngabuburit dari teman-teman. Di sini telah hadir bersama saya. Ini mau langsung dipanggil Pak Dewan atau Belum dilatih, Mas. belum dilantik ya. Anggota DPRD Jawa Timur terpilih Harisandi Safari. Selamat datang di studio kami. Ya, terima kasih undangannya Mas Mujahid ya. Siap. Boleh to the point ini. Silahkan. Jangan dibawa tegang gitu. Iya. Oh ya, setelah tahu dan mendengarkan bahwa terpilih, ada nadarnya nggak? Alhamdulillah, nadar tidak kepikiran waktu itu. Nggak kepikiran. Iya, tidak sebelumnya? kepikiran, tidak ada sama sekali. Oh, takut nadarnya saya pengen umroh gitu, atau mengumrohkan 10 orang gitu. Atau jalan kaki. Atau jalan kaki gitu. Tidak ada Mas. Nggak ada. Saat itu gimana nih proses? Saya tahu kan background dari Mas Haris ini pengusaha. Betul. Terus tiba-tiba terjun ke politik. Politik ya. Gimana itu sebenarnya proses? Sebelum kita mengupas banyak tentang Mas Haris dan bagaimana ke depannya nanti. Ya sebenarnya kan bagi saya sendiri itu terjun di dunia politik ini memang hal yang baru bagi saya, Mas. Bahwa sebelum-sebelumnya teman-teman ketahui bahwa saya ini memang bergelut di dunia usaha. Tapi sebelum melangkah ke sana memang banyak hal yang harus saya pikirkan, terutama persoalan urusan dunia usaha saya sendiri. Saya harus izin ke teman-teman, izin ke keluarga dan semua pihak, bagaimana ketika saya memutuskan di dunia politik ini tidak setengah-setengah. Artinya ketika kita sudah terjun, ya kita harus basah sekalian, Pak Mas, kayak gitu. Dan saya ketahui bahwa di dunia politik kan berbeda dengan kita berada di dunia usaha, bahwa ketika kita sudah terjun ya kita harus siap untuk berbagi, kayak gitu. Kita harus siap menanggalkan kepentingan pribadi kita sendiri, kayak gitu. Dan kita murni milik orang lain. Itu saja sih. Murni milik orang lain. Iya, betul. Apa nih motivasinya mau mencoba di hal yang baru? Ya, semua manusia saya rasa punya rasa penasaran masing-masing. Ketika saya sudah jatuh bangun di dunia usaha, rasanya saya berpikir, saya bukan lantas menghakimi bahwa saya cukup, tidak, tetapi bahwa di dunia politik kita bisa lebih banyak membantu orang hanya dengan kita menulis dan berkata, kayak gitu. Dalam artian bahwa cakupan membantu orang itu kan tidak hanya dari kita sendiri. Kita harus bersama-sama agar cakupannya itu lebih luas. Ini yang menjadi dasar bahwa saya enjoy, saya harus bisa masuk dan terjun di dunia politik, kayak gitu. Mas Haris kan ini juga sering ke luar negeri kan ya? Ya. Sering ke luar negeri. Terus sering-sering amat. Terus tentu kenal kan istilah culture shock itu. Iya. Ketika baru masuk di dunia politik, ada culture shocknya nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Karena begini, karena memang saya di dunia usaha dengan teman-teman, lingkungan saya banyak di dunia politik juga. Jadi saya disadari atau tidak, saya juga banyak mendengar, banyak melihat dan banyak mengetahui apa yang harus kita lalui, apa yang harus kita jalani, kayak gitu nanti ketika benar-benar kita terjun di dunia politik. Dan saya sih enjoy aja, Mas. Dan alhamdulillah teman-teman berhasil, kayak gitu. Iya. Dan akhirnya ikut juga dalam pemilihan legislatif di DPRD Jawa Timur, dan terpilih kemarin. Kan sudah ditetapkan nih secara nasional. Belum, kan sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Cuma belum dilantik. Ya. Ini kan melelahkan gak sih sebenarnya? Atau tidak ketika dilalui? Ternyata
melelahkan dan tidak melelahkan bisa menjadi satu ketika kita sudah bertarung ini. Iya. Artinya ketika kita memang ada rasa lelah, ada rasa capek, itu berbanding lurus dengan perjuangan teman-teman, bahwa ini hal-hal yang wajar ketika mau menggapai satu hal yang di depan kita itu ada impian yang besar kayak gitu. Jadi saya rasa lebur lah antara capek, bahagia dan semuanya itu menjadi satu. Jadi tidak ada rasa euforia yang terlalu dibesar-besarkan, tidak ada rasa capek yang terlalu dibesar-besarkan juga. Jadi semuanya jadi satu ketika tujuan yang kita harapkan sudah sampai kayak gitu. Saat melalui itu berapa jam tidur dalam sehari? Saya sempat tidak tidur sama sekali. Tidak tidur sama. Ya ada istirahatnya 1 jam lah. Waktu 1 jam. peperangan berlangsung 1 jam. 1 jam. Dalam 1 hari. Cuman lelah itu tidak terasa karena melihat yang lain sedang berjuang juga. sedang berjuang juga. Oh berarti kalau sudah berada di medan kita wajib sama-sama harus tempur. all out ya. All out. betul. Dan itu terbayarkan. Itu terbayarkan. Gimana nih reaksi keluarga, tim yang tentu kan tidak bergerak sendiri, tentu juga ada tim. Gimana? Ya, kalau dari keluarga saya hanya melihat bahwa saya tidak banyak melibatkan keluarga ya, saya pribadi. Ya, mereka saya tugaskan hanya untuk berdoa dan berdoa saja, Mas. Jadi mereka ketika sudah penetapan waktu itu di Surabaya oleh KPU provinsi, rekapitulasi KPU provinsi, maka ketika sudah tenang saya hanya mengabarkan kepada keluarga bahwa sudah selesai. Dan hasilnya sesuai harapan. Sesuai harapan. Alhamdulillah Sesuai harapan. Ya. Apa sih sebenarnya ini sebenarnya template sih pertanyaannya. Kok bisa masyarakat itu percaya kepada Mas Haris? Menurut kacamata Mas Haris. Saya juga tidak paham kalau kayak gitu. Kalau bilang tips, nanti banyak orang tips kunci menang. Sebenarnya begini, di politik ini kan tidak bisa instan. Saya juga tidak mau mengultuskan bahwa saya orang yang banyak disukai oleh orang, tidak kayak gitu. Tapi saya merajut persaudaraan dengan teman-teman di bawah itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun, Mas. Jadi saya murni 5 tahun lebih. Walaupun pada perjalanannya saya tidak pernah memikirkan untuk terjun di dunia politik kayak gitu. Tapi ketika kemarin saya butuh dukungan, saya harus turun lagi, harus komunikasi lagi. Hanya itu sebenarnya, maksudnya. Oh, berarti pertemanan itu jadi investasi jangka panjang. Oh iya, betul. Itu yang jadi kekuatan tersendiri juga. Betul. Oh, siap. Akhirnya juga terpilih dan ini bagus bagi PKS juga karena PKS jadinya dari Dapil Madura ada. Gimana nih reaksi dari partai? Ya, kalau reaksi dari partai saya rasa karena ikut juga dalam perjuangan ya jelas menyambut gembira dengan adanya orang baru dalam juga sejarah baru, karena memang satu-satunya yang selama ini ditunggu-tunggu oleh PKS dari provinsi pecah telur kayak gitu. Jadi saya juga membuktikan, saya juga bersama-sama dengan teman-teman PKS ya akhirnya ya sama-sama bersyukurlah kita kayak gitu. Sama-sama bersyukur. Dan ada nggak pesan khusus dari parpol nanti? Pesan khusus apa ini? Karena ini dari Dapil Madura, apa yang harus diperjuangkan di Madura yang itu pesannya datang dari PKS? Ya jelas partai kan berpikir bahwa kita harus linier antara kepentingan partai dan kepentingan konstituen yang ada di bawah. Jadi kepentingan-kepentingan nantinya yang ada dari bawah kita harus tampung, dan saya rasa partai baik DPD dan DPW juga paham apakah kebutuhan-kebutuhan mereka. Nanti bisa saya sampaikan lebih detailnya, Mas Mujahid, kayak gitu. Dan saya rasa insya Allah diterima oleh partai. Ketika terjun ke bawah, apa nih yang dikeluhkan oleh masyarakat? Ya selama ini kan di Pamekasan khususnya ya di Madura kan kita masih harus berbenah secara terus-menerus terkait infrastruktur, pengembangan infrastruktur yang nantinya ujung-ujungnya terkait pengembangan perekonomian yang ada di Madura ini yang dulu pernah kita diskusikan itu, Mas. Siap.
Dan ini menjadi PR besar baik dari saya pribadi untuk memperjuangkan nantinya di provinsi kayak gitu. Oh, berarti butuh percepatan pembangunan yang Ya, saya rasa seperti itu. Ya, Mas Mujahid juga saya rasa sudah tahu sendiri ketika sudah dari sini, dari kantor pulang ke rumahnya Mas Mujahid, ya mungkin ya di jalan-jalan yang besar mungkin masih baik, tapi kan tidak seluruhnya yang harus kita lalui, dan ini saya rasa perlu perbaikan ke depannya, Mas Mujahid. Oh, berarti yang utama akses maksudnya. Akses ya. Akses. Ya. Nanti ketika masuk dan terpilih, harapannya berada di komisi berapa nih? Waduh, saya belum berpikir untuk itu, tapi kan insya Allah DPW lebih paham, DPD juga lebih paham, Mas Mujahid, terkait yang saya katakan tadi, terkait kebutuhan-kebutuhan konstituen yang di bawah, biar linear, Mas Mujahid, itu yang harus diperjuangkan. Gitu. Oh, maksudnya komisi D? Apa itu komisi D? Bangunan. Nantilah berpikir di sana. Iya. Tentu kan ketika sesuai dengan passionnya atau sesuai dengan apa yang kecenderungan dari Mas Haris, tentu kan itu lebih nyaman daripada. Ya, tapi kan saya juga harus menghormati keputusan partai kayak gitu, dan saya serahkan semuanya kepada partai bagaimana baiknya. Oke. Meraup suara yang tinggi juga di Madura dan tertinggi di Pamekasan. Iya. Kenapa itu? Gak ada yang menggoda. Godaan sebenarnya sebelum semuanya terjawab itu godaan sudah ada sebelumnya kayak gitu. Ya, saya menanggapinya dengan santai saja, Mas. Kan ini proses yang begitu panjang dan baru selesai, dan saya rasa teman-teman masih tidak berpikir ke sana, dan saya juga bilang masa mau berperang terus ini. Sekali-sekali menikmati lah. Iya. Tapi saya apa yang dikatakan Mas Mujahid itu memang godaan-godaan itu tetap ada. Tapi bagaimana kan kita justru punya tameng yang kuat kayak gitu. Justru tidak berbangga diri lah. Kita harus berkaca bahwa ini saya pantas enggak. Itu kan lebih penting sekarang kayak gitu. Itu saja. Iya. Yang menggoda ini tokoh atau parpol ini untuk soal Pilkada Pamekasan? Parpol juga ada, terus calon juga ada. Calon juga ada. Yang menggoda mau dijadikan M1-nya atau M2-nya? Itu saya tidak paham. Menggoda karena kalau diungkapkan sekarang kan tidak seru kan. Cuman memastikan tidak akan maju. Saya tidak. Soalnya mepet waktunya ini. Oh gitu ya. Saya saja tidak paham itu. Persoalan itu kan semua bisa ini. Perlu ada komunikasi yang lebih. Tidak hanya selesai kepada diri saya juga, tapi ini kan juga harus selesai di tingkatan elit. Kalau masalah yang lain sih saya rasa mengikuti. Tapi yang lebih utama yang elit-elit ini harus sudah selesai. Gitu. Dan ini kan tidak gampang. Betul. Gitu. Siap. Kembali lagi ke DPR biar tidak bahas di daerah lagi. Kayaknya Mas Mujahid yang menggoda ini. Tentu pemirsa KTV juga pengen tahu karena peraih suara tertinggi, apakah ada yang menggoda atau tidak, itu kan juga hal yang bagus bagi. Oh iya. Bagi elektabilitas maksudnya. Iya. Kalau ini kan hal yang baru ya. Tentu bukan hanya sebatas terpilih udah selesai. Banyak hal yang perlu diperjuangkan dan banyak kepentingan yang ada juga, dan kepentingan tersebut juga tidak terpaku dari masing-masing dapil. Setiap dapil berbeda-beda. Tentu di situ juga ada hal yang diperjuangkan. Baik yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana yang tidak. Ini kan baru. Gimana nanti melihat itu dan pertarungan nanti di parlemen? Dalam artian untuk memperjuangkan, terutama nih dapil, karena berangkat dari Madura, memperjuangkan dapil Madura. Setiap anggota dewan kan memiliki hak yang sama sih, dan tentu saya rasa sama rata kayak gitu. Dan terkait hal-hal yang lain, saya rasa teman-teman insya Allah bijak
dalam membagi kepentingan-kepentingan yang tentunya berefek dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita kan terjun di dunia politik kan hanya kepentingannya itu gitu. Kecuali saya tetap di pengusaha atau saya tetap di pegawai negeri. Di pengusaha saya harus berpikir untung rugi, jadi pegawai negeri saya harus berpikir untuk melayani. Saya sekarang kan beda, saya terjun di politik hanya untuk berbagi. Hanya untuk berbagi. Jadi politik tujuan utamanya kan hanya itu. Artinya tidak lagi memikirkan diri kita sendiri, bagaimana berbagi dengan masyarakat, tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Butuh beradaptasi nggak nanti ketika Mas ke Indrapura? Tetap saya harus banyak belajar, Mas Mujahid. Saya tidak lantas harus berjalan dengan gegap gempita, tidak. Saya harus banyak belajar. Senior-senior di sana saya juga banyak. Saya harus mendengarkan saran-saran dari mereka. Tentu ini yang saya memang inginkan, belajar, dan belajar tidak hanya harus saya mengajari, tidak, tapi bagaimana saya harus mendapat ilmu baru dari sana. Itu yang terpenting. Yang terpenting. Ini berarti mengambil ilmunya padi nih. Enggak juga. Manusia harus tetap belajar. Harus terus belajar. Karena memang kan udah ditegasin sejak lahir. Harus terus belajar sampai meninggal. Betul. Ya. Apa nih yang sudah dilakukan setelah ditetapkan terpilih? Sekarang maksudnya? Ya selama ini, sejauh ini. Kalau sekarang saya masih ngopi-ngopi dengan teman-teman itu. Takut komunikasi sudah dibangun belum. Saya masih menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum selesai kemarin. Teman-teman harus fokus lagi ke dunia lama, artinya dunia usaha. Itu aja, misalnya ngopi-ngopi, bercanda dengan keluarga, itu aja kok. Bercanda dengan teman-teman, biar refresh lah, kita habis peperangan soalnya. Refresh dulu ini. Iya, refresh dulu. Refreshnya dengan cara ngopi. Ngopi bareng aja. Ngopi bareng. Ya ini lagi ngopi juga. Andai bukan ini langsung ngerokok di sini saya. Iya. Ada rencana nggak untuk ketemu dari beberapa figur-figur yang juga sudah terpilih? Kemarin sudah ketemu. Mereka, kita sepakat bagaimana kepentingan Madura ini kita urusin terdepan. Itu aja. Mengedepankan kepentingan Madura ketimbang kepentingan individu. Iya, betul. Kita sudah ketemu kok 2 kali lah malah. 2 kali. Apa nih yang dibicarakan? Ya, kita saling mengucapkan selamat itu dulu. Terus kedepannya harus bagaimana, kita kan harus menyamakan persepsi dulu. Penting pada perjalanannya nanti bahwa tiap-tiap individu memikirkan ini tidak terlalu jauh, tapi fokus bagaimana ini selesai, titik ini selesai. Artinya kita tidak bercabang, sehingga dengan kita fokus semuanya bisa teratasi kayak gitu. Berarti gitu, satu tujuan. Satu tujuan sudah kok. Artinya kepentingan kita samalah kayak gitu. Itu kan ada incumbent juga yang terpilih. Terus Mas Haris ini pendatang baru. Gimana waktu pertama ketemu? Ya alhamdulillah mereka juga paham kayak gitu. Saya memang tidak kenal, tapi mereka ya dengan sendirinya kita harus beradaptasi, maksudnya. Kita sudah akrab lah, guyub lah kita waktu kemarin itu. Berarti udah 2 kali ketemu. Udah 2 kali ketemu. Ada nggak hal urgen yang tampaknya ini perlu diperjuangkan bersama-sama di Madura? Belum ke sana. Belum ke sana. Tapi dipastikan akan satu suara. Akan satu tujuan lah. Satu tujuan. Satu tujuan. Ya. Boleh nggak saya ngasih pertanyaan sedikit nakal? Nggak apa-apa. Tapi bulan puasa jangan nakal-nakal lah ya. Iya. Besar kemungkinan bisa aja kepentingan Madura tidak sejalan dengan kepentingan partai. Gimana ketika dihadapkan dengan hal itu? Rasanya tidak seperti itu, Mas. Gimana? Politik kan tidak
politik dinamis saya rasa. Nah, tiap waktu tetap berubah. Bagi saya ini kan kita harus mengetahui dulu, Mas Buset, bahwa politik ini adalah seni kan. Saya sering bilang bahwa politik ini adalah seni, seni untuk melakukan kompromi, ya kan? Iya. Politik yang kita pahami bukan politik yang adu jotos, tengkar, geprak meja, lempar gelas, tidak seperti itu. Bahwa dari pengertian yang lebih dalam bahwa politik ini bisa diartikan bahwa cara untuk mencari titik temu. Jadi tidak bisa politik ini sebelah pihak kayak itu. Adanya titik temu ini memungkinkan bahwa segala pihak harus berkompromi, dan ini yang seni bagi saya. Seninya di sana bahwa memutuskan sesuatunya itu harus atas dasar kompromi, sehingga ada titik temu yang nantinya dihasilkan. Itu saja. Kenapa di politik ini tidak ada kesimpulan menurut saya. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Pasti ada titik temunya. Pasti maksudnya. ada titik temu. Kayak gitu. Seandainya ada perbedaan, pasti ada persamaannya, itu maksudnya. Ada persamaannya. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Tapi Ya, udah terbayang hal itu. Kita harus paham itu bahwa politik erat kaitannya dengan pemerintah. Pemerintah juga keluar dari politik. Gitu. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan kan. Gitu. Jadi kita harus bersama-sama. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama juga. Untuk kepentingan bersama. Iya. Siap. Ini seninya ya kan. Mohon maaf ini mengajari, saya baru belajar di soalnya. Gak apa-apa. Jadi bagi teman-teman Gen Z itu juga sembari bisa belajar. Karena sekarang kan generasi mudanya cukup tinggi. Iya, cerdas-cerdas juga kok. Cerdas juga. Terus yang kedua adalah bukan nakal sih. Biasanya kalau semakin tinggi ini kan godanya semakin kencang ya. Semakin kencang juga. Kayak pohon itu. Pohon semakin tinggi kok anginnya semakin kencang. Iya. Ada juga istilah tantangan jadi pejabat itu perempuan, uang, itu gimana lihat itu? Saya hanya kalau manusia pasti punya dosa. Bahkan di teman-teman itu sering mengungkapkan bahwa berdosa manusia yang tidak berdosa. Berdosa manusia yang tidak berdosa. Berdosa manusia yang tidak berdosa. Gimana itu? Bisa dijelaskan? Ya, emang pada prinsipnya manusia ini harus dengan dosa. Makanya Tuhan itu membuka pintu pertobatan. Kalau manusia tidak berdosa, ya rasanya bukan kodratnya sebagai manusia, bisa saja kodratnya sebagai malaikat. Semua godaan-godaan yang datang tentu tidak bisa lantas kita menentangnya. Bagi saya perjalanan saya kan tidak mulus-mulus amat nih. Saya juga banyak selesai dengan persoalan itu. Jadi saya sudah punya jurus penangkalnya mungkin. Sudah punya jurus penangkalnya. Bisa dibagi nih di sini gimana? Karena saya sudah pernah mempelajari itu kayak gitu. Bisa dibagi. Artinya bahwa memang godaan-godaan itu pasti datang. Dan yang hanya bisa menguatkan ya hanya doa dari keluarga, teman-teman, istri, dan Tuhan sendiri untuk menguatkan. Kita ini hanya manusia yang tidak kuat sebenarnya. Yaitu kalau dari apa yang saya omongin tadi, tidak ada campur tangan mereka. Kalau saya sendiri berdoa rasanya tidak mungkin. Ya Allah, kuatkan saya, rasanya tidak mungkin. Kalau tidak hanya dari doa guru, doa istri, doa teman-teman, ya Allah kuatkanlah Mas Haris, itu saja. Saya banyak belajar seperti itu maksudnya, bukan jurus-jurus penangkalnya bahwa saya mampu, tidak gitu. Jadi saya hanya berharap kepada manusia-manusia, teman-teman yang lain, bahwa doakan saya agar kuat, itu saja. Saya nanya kayak gitu karena memang nanti juga akan sering berbenturan dengan uang. Baik itu karena program atau memang karena ada, bisa aja berupa suap atau apa gitu, atau hal apapun itu biasanya kadang terjadi. Saya bukan memastikan bahwa itu akan terjadi, tapi biasanya itu terjadi. Sejauh ini itu bisa terjadi. Itu sudah terbayang di benak. Ya. Makanya tadi saya nanya ada tantangan ini gitu. Tantangan yang sangat berat ya. Ya,
kita jalani saja, Mas Sujat. Kita jalani saja. Tetap saya berharap perjalanan ini berjalan dengan tanpa hambatan, kayak itu, mulus. Harapannya seperti itu. Saya nanya kayak gitu karena hal itu ketika terjadi dan goyah, biasanya kepentingan secara umum akan hangus gitu. Betul. Biasanya kayak gitu. Misal yang harusnya pembangunan mau ditaruh di Madura, terus karena daerah lain juga masuk dengan hal yang sama, terus dialihkan juga. Sepakat. Saya harus banyak belajar. Saya harus banyak belajar bagaimana memula seperti itu, bagaimana mengatur seperti itu. Saya harus belajar lah kepada senior yang ada di sana. Bagaimana cara memoles, mengantisipasi hingga mereka semua pembangunan ini berjalan dengan maksimal. Itu kan titik poinnya, Mas Mujahid. Dan saya harus banyak belajar memang kayak gitu. Siap. Ini kan baru mau melangkah. Baru mau melangkah. Di situ juga ada selain pembangunan gitu. Tentu kan tugasnya nanti kan di DPR salah satunya adalah menganggarkan. Di situ juga ada plotting bahwa ini kemana. Selain pembangunan apa yang dibutuhkan di Madura sebenarnya? Dan yang akan diperjuangkan? Ya tentu saya lebih tertarik kepada ya memang bidangnya kan, Mas Zaid. Kita sering ngobrolin itu bahwa bagaimana usaha-usaha baru ini tuh bisa tumbuh. Tentu dengan penyertaan modal. Jadi kan saya paham bahwa para pengusaha baru bahwa mereka sering menjerit sulitnya untuk mendapatkan modal. Itu yang juga mendasari saya untuk bisa terjun di dunia politik, Mas Mujahid. Bukan saya sewenang-wenang, tidak. Bukan saya merasa merasa bisa, tidak juga. Saya juga di sana kan juga bisa minta tolong kayak gitu. Untuk apa ya? Untuk kepentingan pengusaha-pengusaha baru yang baru muncul, bagaimana bisa mendapatkan modal yang layak kayak itu, dan bunga yang sangat rendah, itu saja kayak gitu. Dan selama ini bukan saya tidak dan teman-teman Kadin bukan tidak bekerja, cuma kan lingkupnya lebih kecil. Di Kabupaten Pamekasan hanya beberapa bank yang sanggup kayak gitu, dan kita tidak bisa secara menyeluruh membantu. Tentu nantinya kita itu yang jadi poin-poin juga, maksudnya bagaimana muncul pengusaha-pengusaha baru di Kabupaten Pamekasan khususnya dan di Madura pada umumnya. Kenapa memberikan atensi khusus terhadap pengusaha atau UMKM? Ya, disadari atau tidak, saya sering bilang juga Kamal Mujahid bahwa negara kuat sampai saat ini ya karena sumbangan dari UMKM itu, sumbangan dari pengusaha itu. Kalau kemarin mencapai 62%, saya rasa angka itu masih bertahan. Dan ini jauh dibandingkan dengan sumbangan dari perusahaan-perusahaan besar manufaktur yang ada di Jakarta. Kalau kita sudah tahu rumusnya itu, bahwa kenapa kita tidak harus mengembangkan UMKM. Toh ini sangat berguna bagi negara. Bertahan sampai sekarang ini ya salah satunya karena dari sumbangan UMKM itu, Mas. Apakah harus tidak diperjuangkan ketika sudah memberikan hadiah terindah bagi negara? Siapa itu? Ya UMKM ini. Apa kita tidak harus memperjuangkan mereka? Kan tidak. Ini yang saya rasa perlu difikirkan nanti juga di sana kayak gitu, bagaimana teman-teman ini bisa saling membantu kayak gitu. Itu maksud saya, Mas. Berarti perputaran uang lebih masif ya kalau perputarannya melalui UMKM. Iya, perputaran dan sumbangan kepada sumbangan pemerintah. Terhadap pemerintah juga. Itu juga yang penting, dan itu yang akan didorongkan dari betul dari legislatif di tingkat Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa. Ada pembangunan, ada ekonomi. Oh iyalah, harus bersinergi. Harus bersinergi. Ini kan juga saling membantu. Percepatan ekonomi juga ketika pembangunan juga bagus. Ya, salah satunya akses infrastruktur. Ya, bagaimana investasi bisa berkembang juga kalau aksesnya juga. Betul. Dan juga pergerakan ekonomi juga bisa aja melambat ketika aksesnya juga tidak bagus. Makanya itu yang ada di pikiran saya itu, Mas Mujahid. Siap. Bagaimana bisa saling bahu-membahu lah
Kalau saya sendiri ya tidak bisa. Bagaimana teman-teman nanti juga saling membantu, itu yang saya harapkan sebenarnya. Terakhir, apa nih yang ingin disampaikan kepada sahabat KTV? Dan yang ingin dijanjikan apa yang akan didorongkan? Tadi kan selain dua itu. Ya kerjasama yang baik kan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi tidak bisa kita serta-merta berpikir bahwa ini harus seperti ini harus seperti ini. Harus apa? Harus komunikasi, Mas. Komunikasi ini senjata utama bagi kita saat ini. Komunikasi yang baik. Itu saja. Jadi jangan lepas dari komunikasi yang baik, itu saja. Jangan lepas dari komunikasi yang baik. Ini pesan di akhir yang cukup kena sekali. Kenapa? Karena memang apapun persoalannya, ketika dikomunikasikan dengan baik, insya Allah itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu saja dari saya, Syahid Mujtahidi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.